Jangan selalu ketika kita berinfak, kita merasa kita sudah jadi orang baik. Kita merasa nanti harta kita akan bertambah. Nah, tapi nanti kalau apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, maka kita akan mengeluh. Nah, artinya apa? Nanti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga ketika kita istiqomah melakukan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Hasinah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan pada Jumat kali ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas satu tema yang sangat menarik untuk kita dalami, untuk kita pahami, yaitu tema kita tentang sedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 134 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang berinfak di waktu senang dan di waktu susah, ya, kemudian orang-orang yang menahan kemarahan dan orang-orang yang memaafkan dari manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah ketika kita berinfak, kita bersedekah di jalan Allah, itu banyak orang kadang-kadang ya, mudah-mudahan sahabat Hasinah tidak termasuk nih. Kadang-kadang kita berinfak, kita bersedekah itu hanya dalam kondisi-kondisi kita senang aja. Lagi punya rezeki lebih, lagi punya uang lebih, lagi senang, kita menginfakkan harta kita. Tapi pada saat kita lagi susah, lagi dalam kondisi sulit, pailit, serba kekurangan, kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Nah, padahal kalau kita pahami ayat ini, yang namanya sedekah, yang namanya infak, itu manfaat utamanya adalah buat diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita masih melihat sedekah atau infak kita kepada orang yang kita berikan, tentu nanti timbulnya kita tidak ikhlas. Tentu timbulnya nanti kita akan pilih-pilih. Padahal berinfak, bersedekah itu kepada siapa saja. Nah, artinya apa? Di ayat tadi dikatakan fisarra'i wad-dharra. Nah, jadi kalau kita kaitkan ya dengan otak kiri otak kanan, ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau misalnya 3 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 5 sama dengan 25. Itu masih bisa kita atasin. Tapi kalau kita sudah membahas satu rumus, entah fisika, entah kimia, entah matematika yang lebih kompleks, banyak orang mengalami kesulitan, kepusingan, bahkan stres gitu lah, menjawab soal yang begitu susah, yang soalnya panjang, jawabannya pun ngejelimet. Artinya apa? Otak kiri itu ada batasnya, ya. Jadi ketika kita merasa tidak mampu melakukan, kita akan stres, ya kan? Nah, makanya otak kiri itu ada batasnya. Nah, begitupun juga pada saat kita mengoptimalkan atau lebih dominan otak kiri kita,
kita hanya akan berpikir hitung-hitungan. Kalau kita punya duit 1 juta, misalnya, ya kebutuhan kita misalnya 1 juta, wah kayaknya secara hitung-hitungan otak kiri, ini kita kayaknya belum saatnya untuk bersedekah, belum waktunya untuk berinfak, karena uang kita ada 1 juta, sementara pengeluaran kita, kebutuhan kita 1 juta. Berarti logikanya habis uang yang kita gunakan. Nah, padahal infak yang sebenarnya, sedekah yang sebenarnya, itu tadi yang Allah sudah sampaikan, fisarra'i wadharra. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, kita tetap wajib bersedekah, berinfak. Kenapa begitu? Karena yang dinilai itu bukan seberapa besar kita memberi, ya, bukan seberapa besar ya pemberian kita, atau pemberian kita juga bukan hanya berupa uang harta juga kan, tapi ide-ide, pemikiran, tenaga, ya kan, bantuan yang bukan fisik itu juga termasuk infak dan sedekah. Nah, artinya jangan membatasi diri kita untuk berinfak, untuk bersedekah hanya dari sisi pandangan otak kiri yang sifatnya hitung-hitungan, yang sifatnya matematis, yang sifatnya logis. Nah, tapi dari sisi lain, ya, sesuatu yang tidak kelihatan itu justru lebih besar efeknya, ya, ketimbang sesuatu yang kelihatan. Contoh begini, ini sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau orang dicubit, kelihatan kan, sakitnya juga berasa. Tapi bisa jadi sakitnya sebentar, ya, karena yang dicubit itu ya kelihatan, antara kuku dengan kulit nempel dan bahkan menjepit, itu yang membuat jadi sakit. Tapi sakitnya pasti sebentar aja. Tapi kalau rasa sakit itu datang dari hinaan, dari cacian, dari cemoohan, wah itu tentu akan kena ke hati, dan itu yang membuat orang tuh jadi apa? Jadi dalam perasaan sakitnya. Itu maksud saya jelasin seperti itu, analogi bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu lebih besar efek baik dan buruknya. Sama juga dengan kita bersedekah. Nah, bersedekah ya itu tadi tidak hanya harus dengan harta, uang, dan sesuatu yang kelihatan, entah itu makanan, entah itu benda, tapi juga bisa berbentuk pikiran, ide-ide, bantuan, tenaga, yang bisa jadi itu tidak ternilai. Nah, artinya kembali ke ayat tadi bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, artinya kita tidak menunggu ada uang dulu atau harta lebih dulu, tidak seperti itu. Tapi di kondisi senang, kondisi susah, kita tetap harus berinfak, harus bersedekah. Ya, kenapa? Karena pada saat kita melakukan hal seperti itu artinya kita mampu mengoptimalkan cara kerja alamiah otak kanan kita. Nah, jadi kita mesti paham nih ya, bagaimana pada saat kita berpikir seperti itu, ini otak mana yang lebih dominan. Nah, kalau otak kiri, buru-buru libatkan otak kanan. Kalau terlalu kanan, buru-buru libatin otak kiri. Supaya apa? Seimbang, sinkron. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan terasa senang, akan terasa mudah, dan tentu akan lebih maksimal. Ibaratnya kalau kita punya 2 tangan, kita bekerja dengan 1 tangan, baik tangan kiri saja atau tangan kanan saja, tentu bebannya lebih berat. Tapi ketika kita bekerja dengan kedua tangan kita, kiri dan kanan, maka akan terasa lebih mudah. Begitupun kita punya 2 kaki. Ya, kita berjalan dengan 1 kaki, baik kiri saja atau kanan saja, tentu akan lebih lama dan lebih capek dan lebih berat ketimbang kita gunakan dua-duanya kaki kita untuk berjalan, bahkan berlari. Nah, jadi kembali lagi ke tema kita tadi, sedekah. Jadi artinya apa, sahabat Hasina? Mumpung kita masih diberikan kesehatan,
Mumpung masih kita diberikan kesempatan, mari kita maksimalkan kesempatan ini, nikmat yang Allah berikan ini, untuk kita selalu bersedekah di jalan Allah dalam kondisi sempit ataupun lapang. Karena di situ teruji keimanan kita, di situ teruji keikhlasan kita. Ya, karena kalau kita susah saja kita masih rajin berinfak, masih rajin bersedekah, apalagi kalau dalam kondisi senang. Nah, tentu ini merupakan satu pekerjaan atau keputusan yang memang berat. Nah, tapi memang perlu dilatih. Nah, melatihnya tentu harus mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita biasa berinfak itu setiap hari Jumat misalnya di masjid, ya kita biasa berinfak itu misalnya Rp5.000, ya kita rutinkan Rp5.000. Nah, jangan kita infaknya misalnya setiap Jumat 50.000, tapi cuman 6 bulan sekali atau setahun sekali, atau sebulan sekali sih masih mending lah. Nah, tapi alangkah lebih bagusnya kalau sedikit tapi rutin. Nah, tapi nanti ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, nah kita tentu sudah terbiasa untuk berinfak dalam kondisi apapun. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa berinfak dalam kondisi seperti apapun, mau susah mau seneng, besar mau kecil, itu insya Allah miracle will happen. Nah, jadi keajaiban akan terjadi. Ya, seperti yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, orang yang bertakwa Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tidak bisa diduga-duga kan berarti tidak bisa diterka-terka, tidak bisa dihitung-hitung. Bekerjanya di mana, tapi dapat rezekinya di mana. Ya, bukankah itu yang terjadi pada kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail? Ketika Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwah mencari air, nah, ya kan? Ternyata air itu tidak keluar dari situ. Justru air itu keluar dari kakinya Nabi Ismail. Nah, artinya apa? Susah, senang, Siti Hajar tetap berlari mencari air. Apapun yang terjadi, beliau tetap berusaha. Walaupun hasilnya bukan dari situ. Nah, sama seperti kita berinfak. Ya, jangan selalu ketika kita berinfak, kita merasa kita sudah jadi orang baik. Kita merasa nanti harta kita akan bertambah. Nah, tapi nanti kalau apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, maka kita akan mengeluh. Nah, artinya apa? Nanti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga ketika kita istiqomah melakukan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Nah, makanya Yayasan Hasinah Umat Indonesia ini mengajak Anda semua untuk bersedekah, berwakaf Al-Quran dengan ikhlas, dengan ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nanti kebaikan-kebaikan yang mengalir dari sedekah kita, amal kita, akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat, dan semoga nanti kita semua mendapatkan limpahan dan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Hasinah, mudah-mudahan materi yang singkat ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, dan juga kalau memang di sini ada kebaikan, sahabat Hasinah bisa men-share video ini supaya lebih banyak orang mendapatkan informasi tentang pentingnya bersedekah dalam keadaan senang ataupun lapang. Terima kasih.
Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.